Hai good friend, ketemu lagi sama gue Indra. Setelah beberapa minggu terakhir ini gue off karena banyak tugas kerjaan di kantor yang harus saya urusin, karena memang alhamdulillah lagi dapat beberapa project di kantor saya, dan ya lumayan lah untuk profitnya. Jadi saya lagi fokus untuk 1 minggu yang lalu untuk tentang project-project saya yang ada di kantor. Oke, pada video kali ini gue mau ngebahas soal beberapa aplikasi kasir yang biasa dipakai sama UMKM zaman now. Saya juga pakai aplikasi itu untuk rumah makan saya yang ada di Lampung. Oke, seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini. Dan seperti biasa, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan zaman membuat segala sesuatu menjadi mudah dan tidak ketinggalan untuk kasir UMKM zaman now. Bahkan sekelas warung pun yang di tetangga saya, atau bisnisnya cuma ruko-ruko kecil seperti kayak barbershop, kemudian toko kelontongan, itu udah banyak menggunakan aplikasi kasir yang terkomputerisasi. Kenapa? Karena untuk memudahkan perhitungan hingga pembukuan kasnya. Nah, berikut ini gue akan jabarin untuk good friend semua beberapa aplikasi yang mungkin bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk memulai bisnisnya dengan menggunakan aplikasi kasir secara terkomputerisasi, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan ke depannya secara tepat berdasarkan laba rugi, berdasarkan data dari aplikasi tersebut. Oke, yang pertama itu aplikasi majo.id. Yang kedua, aplikasi Allsera. Yang ketiga, aplikasi Mokapos. Yang keempat, aplikasi kasir.id. Kemudian ada aplikasi kasir pintar. Kemudian ada aplikasi di-accounting yang biasanya digunakan untuk komputer, untuk ke tablet saya rasa belum, karena baru mendukung ke komputer ini ya, selama saya tahu. Sekarang nggak tahu kalau untuk update berikutnya. Yang terakhir adalah buku warung. Nah, yang saya jelasin ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nanti tinggal teman-teman aja cocoknya dengan budgetnya. Misalnya saya mulai ini masih kecil nih bisnis saya gitu. Saya pengen aplikasinya yang cukup untuk tahu untung hariannya berapa sih saya gitu, nggak sampai dengan laba ruginya berapa, neracanya berapa. Nah, teman-teman bisa pilih dari 7 aplikasi yang saya sebutkan tadi. Oke, nggak usah lama-lama, saya kasih review seperti apa produk-produk dari aplikasi ini, dan mungkin ini akan menjadi referensi bagi teman-teman semua. Oke, langsung ke komputer. Oke, good friend, berikut beberapa aplikasi yang saya jelaskan tadi di intro awal dari video ini. Ini sebenarnya penjelasan tentang tentang aplikasi tersebut sih melalui website atau komputer yang ada di sini ya, good friend ya. Jadi semua aplikasi ini harus di-download lewat Play Store atau lewat iOS jika menggunakan Apple gitu. Tapi hampir sebagian besar sih yang saya temuin dengan dengan teman-teman sesama UKM itu rata-rata sih alat atau tools yang digunakan itu berbasis Android. Karena kenapa? Karena dengan aplikasi ini perangkat yang digunakan itu tidak terlalu mahal jika kita menggunakan iPhone. Karena dengan produk Android, yang penting Android ya, bisa tablet atau handphone 6 inch atau 7 inch itu udah bisa digunakan aplikasi kasir ini untuk mendukung usaha good friends semua. Oke, ini yang pertama majo.id. Oke, di majo.id
Good friend, saya nggak ada endorse ya, saya mau kasih tahu nih, saya nggak ada endorse sama sekali nih dari aplikasi yang akan saya jelaskan. Artinya ini menurut pengalaman saya, dan saya ingin mereview sedikit ya dari aplikasi-aplikasi kasir yang menurut saya ini recommended banget bagi teman-teman khususnya pemula dalam memulai bisnisnya baik online ataupun offline. Oke, kita lanjut ya. Ini di majo.id ini ada produk starter dan advance. Sebenarnya di sini udah dikasih tahu apa sih paket yang starter itu dapat apa, kemudian yang paket advance itu dapatnya apa, kemudian harganya berapa per bulan dan per tahun berapa. Yang pastinya hampir seluruh aplikasi kasir itu jika kita berlangganan 6 bulan atau 1 tahun pasti ada potongan harga dari pihak perusahaan kasir yang ada di Indonesia ini. Oke. Untuk Majo ini menurut saya sudah coba beberapa kali tes teman-teman di tablet Samsung maupun handphone Samsung ya. Saya lagi tes untuk aplikasi ini dan kebetulan saya menggunakan aplikasi Majo ini untuk salah satu restoran rumah makan saya yang ada di Lampung. Oke, teman-teman, ini dari sini sudah dijelaskan bahwa misalnya 129.000 ini untuk maksimal 3 outlet, 249.000 untuk unlimited outlet. Jika budget teman-teman semua itu masih masih ya baru mulai lah, tapi pengen punya aplikasi kasir sehingga memudahkan pelayanan dengan pelanggan kita atau customer kita. Nah, saya menyarankan bagi teman-teman semua untuk ambil yang paket 129.000. Karena menurut saya dengan 129.000 ini kita udah bisa melayani customer kita, kemudian udah kita bisa tahu manajemen inventory kita, tentang stok kita, kemudian bikin laporan penjualan, kemudian CRM-nya seperti apa, dan manajemen karyawan, mereka masuk jam berapa, keluar jam berapa. Nah, di Majo ID ini mereka jadi udah mendukung program absensi karyawan bagi teman-teman yang memiliki karyawan tentunya ya, di misalnya dalam bisnis barbershop, kemudian warteg, kemudian jualan alat tulis, ATK gitu dan lain-lain. Oke, yang saya ingin kasih tunjuk nih gimana sih tampilan Majo dashboardnya seperti apa. Nah, ini yang saya bilang tadi karena saya menggunakan majo.id ini untuk salah satu usaha saya. Oke, ini salah satu tampilan interface dari Majo. Enak banget teman-teman, tapi secara prinsip hampir sama. Tampilannya itu hampir sama semua, fitur-fiturnya hampir sama semua, dan aplikasi-aplikasi yang saya akan jelaskan di sini semuanya user friendly. Untuk yang Majo ini berbayar karena kenapa? Karena kita dibantuin loh, bisa sampai tahu nih waktu ramai penjualan, tapi kita harus upgrade advance seperti di penjelasan di paketnya tadi. Kemudian laporan, di sini ada laporan penjualan, kemudian dirinci lagi penjualan harian, penjualan online, detail penjualannya apa, produk yang banyak laku itu apa, kemudian kasirnya siapa, kemudian jika ada terjadi batalnya sebuah transaksi di sini ada. Jadi menurut saya untuk sebuah report laporan Majo.id ini lengkap banget, good friends semua. Oke, kita lanjut aja ya ke aplikasi Mokapos. Aplikasi Mokapos ini menurut aku yang paling, kalau nggak salah ini Mokapos ini yang awal untuk yang menyajikan fitur aplikasi kasir berbasiskan dengan mendukung alat-alat seperti tablet atau Android atau iOS, menggunakan handphone atau menggunakan tablet untuk transaksinya. Oke, dari segi harga kita akan buka, kita akan cek berapa sih. Kalau tadi kan di sini 129 sama 249.000. Di Mokapos ini harganya memang lumayan, good friend. Tapi menurut saya dari segi fiturnya memang nggak kalah jauh sih dari sebenarnya ada plus minusnya juga gitu. Ada manajemen multi cabang, kemudian kalau di sini kan unlimited outlet kan. Kalau di sini dia ada
ada manajemen multi cabangnya itu seperti apa gitu. Kemudian dia sudah bekerja dengan akses dengan GoStore. GoStore itu kalau nggak salah itu bekerja sama dengan Gojek, perusahaan Gojek GoStore. Jadi ada integrasi ke apa namanya, ke fitur apa yang ada di itu ya, semacam kayak penjualan marketplace lah di Gojek itu. Nah di sini ada Mokapost integrasinya dengan GoStore. Jadi teman-teman bisa pilih ini cocok nggak sih buat saya, bisnis saya masih skala yang kecil banget atau sedang atau udah besar banget gitu. Karena menurut saya Mokapost ini cocok untuk menengah ke atas walaupun sebenarnya bisa untuk UMKM yang masih kecil lah, mungkin warung-warung kecil gitu, atau penjual toko-toko apa namanya, toko-toko yang sudah besar semacam ya, toko bukunya mungkin udah agak luas banget ya, toko buku, kemudian toko bangunan gitu yang, nah ini cocok banget untuk Mokapost. Atau jualan semacam ayam geprek, kayaknya pernah saya lihat nih, jualan ayam geprek tuh menggunakan Mokapost. Itu biasanya yang sudah banyak cabang ya, cabangnya udah ya lebih dari 20 cabang lah yang ada di Indonesia. Ini saya nggak pengen sebut merek lah gitu. Jadi ada beberapa yang sudah pakai Mokapost ini gitu. Dan bagi teman-teman semua kalau pengen nyoba ini nih, kan di sini tadi ada gratis ya, coba gratis sekarang ini, teman-teman mungkin bisa bandingin ini cocok nggak dengan bisnis saya gitu. Dan seperti biasa kalau mencoba gratis, diklik di sini, kemudian register, masukin nama, email, password, dan download aplikasinya di Android atau iOS. Oke, di handphone teman-teman bisa coba, bisa masukin contoh-contoh transaksinya. Dan aplikasi-aplikasi ini langkah-langkahnya seperti apa itu udah banyak dijelaskan juga di YouTube, tutorialnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang ketiga, itu aplikasi kasir pintar. Nah, kasir pintar ini menurut saya lebih apa namanya, dari segi budget berbayar, memang berbayar, tapi untuk segi harga lebih menurut saya lebih low gitu, lebih low budget, karena 50.000 per bulan loh good friend, 50.000 per bulan. Di sini transaksinya tidak terbatas, bisa lihat semua data, kemudian apa namanya, ada manajemen barang hingga 10.000 data. Nah teman-teman ada nggak jualan produk 10 sampai 10.000 gitu loh? Kayaknya jarang sih ya, kecuali udah besar banget sekelas semacam Gramedia atau di atasnya gitu. Tapi kalau seperti toko ATK, toko kelontong itu masih bisa dihitung lah dengan masih di bawah 1.000 produk barang gitu. Nah, dan di sini juga ada multi source hingga 5 akun start stroke tanpa watermark. Artinya di stroke itu di dashboardnya kita bisa edit, kita bisa kasih nama sesuai dengan apa namanya usaha kita, dengan toko kita, misalnya toko baju Ali, nah, misalnya seperti itu. Oke, nah di sini ada kasir pintar P, kasir pintar Pro. Jadi teman-teman nih bisa coba dulu tentang apa namanya fitur-fitur dari kasir pintar ini. 50.000 per bulan. Kalau nggak salah ini dari kasir pintar hanya untuk menampilkan untung profit harian aja ya. Menurut saya dari segi report laporan semacam laba rugi, neraca atau per detail seperti Majo itu nggak sampai sedetail itu. Tapi bagi teman-teman, saya pengen tahu nih saya untungnya berapa sih hari ini gitu ya, mungkin ingin butuh data seperti itu, tapi ingin tahu stoknya, pengen update juga seperti apa. Nah di sini teman-teman bisa memakai aplikasi kasir pintar, karena dari segi manajemen barangnya menurut saya sih masih tidak selengkap Mokapost. Jadi ada ya harga, nggak, kalau zaman sekarang bilang harga itu nggak ngebohongin lah gitu. Tapi ini sebagai perbandingan aja teman-teman, kalau teman-teman produknya saya butuh hanya untuk hariannya berapa, ya mungkin ini kasir pintar ya nggak terlalu mahal lah menurut saya, 50.000, tapi kita bisa tahu hari ini, kita bisa tahu untung berapa dan bulan ini untung berapa berdasarkan data
sampai teman-teman usahanya berkembang, ada outletnya makin banyak. Dan saya saranin teman-teman juga bisa mungkin membandingkan dengan aplikasi yang sudah bisa mendukung banyak cabang. Oke. Yang keempat, buku warung. Ini hampir sama dengan kasir pintar. Bedanya buku warung ini kalau nggak salah full gratis teman-teman. Artinya tidak berbayar sama sekali gitu. Asik kan? Ya asik banget. Habis itu kita dikasih fitur ini, ada jualan pulsa listrik, top up e-wallet dan lain-lain, dan bisa kelola lebih dari satu toko. Artinya kita bisa mengelola, misalnya kita ada jualan baju di toko A jalan ini, toko baju di jalan mana atau di mall mana, itu bisa menggunakan fitur buku warung kalau misalnya bisnis teman-teman masih kecil. Tapi secara report terinci sih menurut saya masih jauh ya dari Mokapos atau Manjo.id. Namun fitur ini gratis dan layak teman-teman coba. Karena kenapa? Karena banyak banget teman-teman menggunakan buku warung ini, karena selain cepat dalam aksesnya ketika kita menggunakan di tablet atau di handphone, itu gampang banget lah. Bahkan ya nggak harus lu ngerti komputer, nggak lu harus ngerti jago main HP banget. Itu menurut saya sih hanya dalam hitungan jam. Yang ya ini sangat mudah sekali pengoperasian fitur ini buku warung. Oke, ada kasir.id. Kasir.id ini kita bisa kerjasama, itu B2B, artinya setahu saya sih dari kasir.id ini selain menyediakan fitur produk yang hampir sama dengan seperti buku warung tadi, itu dia ada kalau nggak salah B2B, kita jadi bisa beli barang langsung di mana di kasir.id ini mereka ada usaha ya, ada semacam seperti online shop begitulah teman-teman. Jadi kita bisa pengen butuh minyak, butuh gula, butuh apa, itu B2B ada rekanan juga gitu. Tapi sebenarnya sesama penjualan online juga gitu. Artinya di sini ada kelebihannya satu, B2B, bisnis to bisnisnya, artinya nggak ada penjual online, kita bisa ambil barang lewat mereka. Oke, di sini ada fitur Kasir Pro. Saya baru tahu nih Kasir Pro. Kasir Pro apa itu kelebihannya? Oke, teman-teman di sini, nah ini udah ada absensi. Dulu saya menggunakan fitur ini belum ada teman-teman, free gratis. Untuk usaha yang semakin berkembang yang butuh 33.000 dolar. Ini lebih murah lagi ya ternyata dibandingkan dengan apa namanya tadi, kasir pintar ya. Nah tinggal teman-teman bisa bandingkan, ini ada fitur free-nya, kemudian ada fitur bulanannya berbayar. Nah teman-teman bisa bandingkan. Untuk pemula banget ini kasir.id, buku warung, itu saya sangat rekomendasikan banget bagi teman-teman yang budgetnya sangat minim untuk tapi pengen tahu perbandingan penjualannya dari hari ke hari gitu, sampai teman-teman usahanya semakin besar ya, tinggal upgrade aja kalau memang membutuhkan fitur-fitur yang lebih berkualitas. Salah satunya adalah yang menurut saya sangat rekomend untuk report secara lengkap itu Mokapos dan Manjo.id. Yang terakhir adalah di accounting. Nah ini aplikasi ini biasanya lebih digunakan ke ini ya, good friend, ke komputer. Jadi saya pernah lihat sih beberapa itu di minimarket kecil ya, bukan yang sudah ternama semacam Alfamart atau Indomaret, mereka sudah memiliki aplikasi sendiri. Seperti toko kelontongan, saya pernah lihat ini banyak beberapa yang menggunakan program di accounting ini di komputer. Cuma ya untuk ini ya, untuk kita misalnya sebagai owner, kita lagi posisi pengen tahu secara update real pada menit itu, pada detik itu sangat susah teman-teman, karena ini lebih menurut saya lebih banyak jalan menggunakan komputer atau laptop transaksinya. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan apakah mau pilih yang aplikasi yang mana nih gitu. Budget itu bisa diperhitungkan untuk memulai bisnisnya. Oke, itu aja mungkin review dari dari penjelasan dari aplikasi atau program atau software apa yang biasa digunakan dari UMKM, dan silahkan dicek dan dibandingkan.
Oke, mungkin itu aja. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya tentang strategi marketing lewat Facebook sesuai pengalaman saya ya teman-teman, sesuai pengalaman saya, dan bagaimana meningkatkan like, kemudian engagement, kemudian fitur-fitur apa yang ada di Facebook advertising, Instagram advertising melalui akun Business Manager. Oke, itu aja. Goodbye. Oke, itu aja yang bisa gue jabarin. Lebih kurangnya bisa good friend komen ya di kolom komentar. Kalau ada video ini yang bermanfaat, biasa teman-teman good friends dukung channel ini dengan klik like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya buat ngedukung channel ini supaya lebih bisa berkualitas. Oke, segitu aja dari gue, Indra Smita, dan di belakang kamera biasa ada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan video dari kami selanjutnya bagaimana teknik-teknik bermain Facebook advertising. Oke, bye-bye.